kami hari ini Tuhan siap mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang akan menjadi teladan dan akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau sekarang sampai selamanya. Saya dari tadi tidak tahu gimana ya Tuhan. Saya ingin mendoakan kamu akan dipilih dan kamu akan menjadi teladan dan kamu akan menjadi yang terbaik dan terhormat. Aku memberkati kamu. Saya tidak tahu siapa kamu, tapi dari tadi mata gue tertuju kepada kamu. Amin. Tuhan, mari silakan duduk. Kita masuk dalam firman Tuhan. Tema kita spesial, ya saudara. Buatlah sebuah terobosan di dalam hal-hal yang terbatas atau yang membatasi kita. Amin, saudara. Jadi tema ini spesial. Buatlah sebuah terobosan di dalam hal-hal yang terbatas atau yang membatasi kita. Saudara, hal-hal yang terbatas dan membatasi kita itu bukan takaran dengan apa yang kita miliki atau keuangan kita atau berapa yang kita miliki. Tetapi yang menakar itu yang membatasi. Kenapa, saudara? Mungkin pemahamanmu, pengenalanmu, dan pengertianmu yang masih kurang. Amin, saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Saya dulu teringat Jabal Sarfa, saudara ya, dimana dia mau makan tinggal satu piring aja dengan anaknya. Tetapi saat itu dia mendengar perkataan Elia dan dia berani, ya saudara ya, untuk melangkah, memberikan. Dan sejak saat itu, saudara, di dalam kehidupannya tepung dan minyak tidak pernah habis. Maka cukuplah selesai masa kekeringannya. Amin, saudara. Jadi firman hari ini, saudara, yang membuat kita mengalami hal-hal yang terbatas, yaitu apa, saudara? Pemahaman atau pengenalan kita. Ibu tadi, Tuhan itu selalu luar biasa akan memberkati Anda dan saya melalui apa? Apakah Anda dan saya ini sudah layak untuk diberkati? Wih, saya suka perkataan itu. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah pelit untuk memberkati kita. Tetapi dia punya takaran, dia punya cara, dia punya sesuatu ketika Anda dan saya itu diberkati. Amin, saudara. Saya sepanjang bulan ini, setiap tahun ini, saudara, saya sedang mengembalikan berkat-berkat untuk orang-orang yang dulu sudah memakai saya. Mereka itu adalah pengusaha-pengusaha sukses dulu, saudara. Dan mereka itu sering memakai saya dan sering memberkati saya. Tetapi di tahun 2025 ini luar biasa, nggak tahu kenapa. Ketika bertemu kami sudah lost contact dan mereka berkata, beri utangnya, tolong bantu saya ya. Saya tahu mereka tidak mungkin akan mengembalikannya. Amin, saudara. Tapi saya memberi utang mereka, kalau mereka jual beli utang 20 juta. Saya bilang saya hamba Tuhan. Haleluya ya. Saya bukan pengusaha. Jadi kadang-kadang kita melihat orang itu bukan dengan takaran apa yang dia miliki. Bisa juga dari atas dia punya kebutuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Tapi kalau kita tadi memiliki keterbatasan yang membatasi kita, sekalipun kaya, kita punya harus perhitungan. Benar nggak? Karena setiap orang punya kebutuhan. Amin, saudara. Apalagi ya saudara ya, kami ini tahun depan menikah kami, saudara, itu luar biasa dan membutuhkan. Tetapi kami dengan iman dan kami tidak pernah takut oleh apapun. Peperangan. Itu yang membuat saya tidak salah membalikan kepada orang-orang pengusaha yang sukses dulu. Hari ini mereka sudah, saya bingung ya saudara, semua belum tahu. Dan ketika mereka beli utang 20 juta, aku tidak punya saya cuma punya 3 juta. Saya tahu dia tidak bayar. Udah. Itu bergantian. Tapi beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, hamba Tuhan kita beli dia sekian. Saya minta 15. Maaf, saya tidak punya. Saya cuma punya 5 juta atau 4 juta. Ini sudah apa? Terima kasih. Ya. Dan saya sudah ikhlas. Dan saya tahu itu semua tidak pernah dikembalikan. Setahun ini sudah ya. Dan saya tidak pernah WA untuk mempertanyakan kapan kami bayar. Karena saya tahu saya mengembalikan kepada mereka. Maka ini mengabarkan buat Anda dan saya ketika kita sudah dibantu, jangan lupa apa? Jasa orang. Amin, saudara ya. Itu juga salah satu ketaatan dari firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika dalam masa-masa sulit mereka ini meminta sama membantu saya, memberkati saya dengan banyak pelayanan. Jadi hari-hari tahun 2025 saudara bisa tahu 2 orang, sebulan 2 orang, sebulan 2 orang. Ya saya kembalikan ya saudara ya. Bagi saya juga cukup luar biasa. Tetapi saya tahu inilah waktunya saya mengembalikan dan inilah waktunya saya membayar ya saudara.
memberkati kembali orang itu. Amin saudara. Itu bisa terjadi kenapa? Karena tidak ada roh. Haleluya. Allah bilang kita tidak ada roh. Pemulangan. Kita ini tidak bisa dipakai oleh keuangan kita. Seseorang bagaimanapun kadang-kadang ya saya lihat punya kapal, punya hotel, punya utang. Ya, jadi bukan beli saudara, punya utang, saudara ya, banyak ya saudara ya. Jadi kita tidak bisa melihat akan orang dari luar dan dari dalam. Banyak juga karena orang mereka mungkin berlian berjalan ya, tetapi hidupnya itu penuh dengan semua utang. Wakil saudara di Surabaya itu wakil. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada kehilangan. Apapun keadaan kita saudara, kita berharap sama Tuhan. Jangan melihat manusianya, jangan lihat orang punya kapal, orang punya hotel, jangan tertutup saudara ya. Kita punya Tuhan Yesus, ada sebuah janji Tuhan dan dahsyat di dalam hidup Anda dan saya. Kita buka di dalam Matius 17 ayat yang ke-7. Amin saudara. Di sini dikatakan, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Tepuk tangan. Berkata apa saudara? Bangkitlah, jangan takut. Ini adalah sebuah janji Tuhan saudara dalam hidup Anda dan saya. Ini adalah satu keperkasaan Tuhan yang akan diberikan kepada setiap orang benar. Tetapi ada syaratnya. Belajarlah untuk melepaskan semuanya saudara yang menghalangi karya Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang dikatakan tadi, membuat terobosan di dalam hal-hal yang terbatas dan yang membatasi Anda dan saya. Tuhan tidak pernah beli. Tuhan itu membuat satu terobosan. Tuhan selalu mendobrak saudara. Kehidupan Anda dan saya tidak harus menjadi yang ilahi. Asalkan kita mau manut saudara ya, kita mau mendengar, kita mau janda sapa, berlari melangkah dan memberi. Amin saudara. Memberi oleh pertanyaan ya. Memberi banyak hal. Ketaatan, hati, kesetiaan, uang. Ya, belajar untuk memberi saudara. Ini yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Apalagi Natal tahun 2002. Setiap tahun 2025, maka setiap Desember itu adalah waktu saya dan suami evaluasi. Jadi setiap Desember itu anak-anak Tuhan itu evaluasi. Lihat hidupmu, takaran imanmu, pemahaman pengenalanmu itu sudah terus next level apa belum? Ujian dari mana? Tindakan kita sehari-hari. Amin saudara. Tetapi kita boleh berubah mungkin tetap kuat, berdoa semangat, berdoa yang kuasa yang luar biasa, tapi tidak berani melangkah dan memberi. Kira-kira ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Cukup ragu. Itu tidak siap. Perubahan. Ada banyak di Surabaya doanya hadir. Tengah malam, luar biasa ya. Pokoknya kalau sebelum itu nomor satu. Tapi waktunya melangkah dan memberi, hilang sudah orangnya. Haleluya. Ini tidak akan membuat Anda dan saya bisa mengalami perubahan sungguhan. Ya saudara, bukan karena kau hadir, bukan karena kau rajin berdoa, tetapi ada tindakan yang berubah dalam hidupmu. Ini penting saudara. Di bulan Desember ini saudara, ini adalah waktu-waktunya kita mengingat semua bagaimana ya Tuhan datang dan dilahirkan ke dunia untuk mengerjakan keselamatan buat Anda dan saya. Karena cinta dan kasih dia turun ke dunia, dia menderita saudara. Ini yang harus kita pegang saudara. Kita mengerjakan prinsip-prinsip ilahi dalam hidup kita. Prinsip-prinsip ilahi itu harus luar biasa. Amin. Paus kanan. Ya. Amin. Paus kanan. Ya. Prinsip ilahi itu akan mengerjakan keselamatan. Terima kasih laku. Tepuk tangan. Saudara, prinsip ilahi harus ada dalam hidup kita. Nah ini yang dipentingkan saudara ya. Kita berani melangkah dan memberi dua dulu dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang empati, peduli, hidup kita penuh kasih, dan Anda dan saya akan menjadi pribadi yang terang dunia. Tidak akan bisa menjadi terang
Kalau kita tidak berani melangkah dan tidak berani memberi. Di dalam kekristenan 2 hari dulu. Amin saudara, baru kita bisa taat dan setia. Saya banyak lihat anak-anak Tuhan saudara tidak bisa taat dan setia karena tidak berani melangkah dan memberi. Benar saudara. Ini yang saya sampaikan di dalam kehidupan kita karena ini fakta saudara. Dulu saya ditangkap oleh uang. Ketika uang saya banyak, baru berani berbagi. Ketika uang saya pas-pasan, saya tidak berani berbagi. Pada di luar firman, mana pula akan menuai. Amin saudara. Dan ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya belajar itu selama 5 tahun. Harus menabur baru mau menuai. Kalau kau tidak menabur, menuainya apa? Penyakit. Haleluya ya. Menuainya apa? Ditipu orang. Haleluya ya. Menuainya apa lagi menuainya? Ada penyakit. Depresi. Haleluya ya. Stres terus dengan keadaan kita. Benar. Tapi kalau kita berani menabur, artinya apa? Melangkah dan memberi. Melangkah dan memberi itu bukan tentang uang saja ya. Hati, jiwa, perasaan. Kita dilatih terus oleh Tuhan. Maka hidupmu akan menerima pemberian Tuhan. Berani yuk. Hari saudara, ini yang Tuhan butuhkan dalam hidup kita. Meninggalkan cara hidup yang lama. Tolong saudara. Banyak orang Kristen itu ujung-ujungnya itu kembali lagi hidup lamanya. Makanya saya selalu ingatkan mereka, buang hidup lama. Manusia lama itu tidak akan berani untuk melangkah dan memberi. Benar saudara. Kalau kita menjadi manusia saudara, banyak orang ini saudara, orang Kristen itu sangat taat nomor 1, setia nomor 1. Haleluya. Ya. Benar. Orang Kristen itu dari sini sih jiwa sama. Taatnya minta ampun, setia yang luar biasa, maha hadir. Haleluya ya. Tapi kalau sudah mulai yang namanya menabur, yaitu lagi melangkah dan memberi. Waduh saudara ya, ngomel, ngoceh, merasa aneh. Dulu saya begitu saudara, saya begitu dulu. Ternyata tidak berdampak sama sekali untuk Kristenan saya. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, saya mulai belajar untuk melangkah. Dia itu apa saudara? Dan memberi. Itu mengubah segalanya saudara. Sehingga saya dilatih oleh buah-buah roh. Dua ini dulu dalam hidup ini. Lalu kita bisa menjadi pribadi yang lentur, bisa mengalah. Mengalah itu memberi juga loh, memberi hati loh. Amin. Peduli juga itu memberi loh. Amin saudara. Itu semua karena memberi. Kita tidak lagi hitungan di dalam hidup ini. Itu yang dibutuhkan mulai hari ini saudara. Tidak ada saya menjadi pribadi yang kualitas, imannya sangat berkualitas, sehingga dia akan semangat mengerjakan prinsip-prinsip Tuhan dengan taat. Amin saudara. Jadi belum tentu kadang-kadang orang rajin beribadah, rajin baca firman, belum tentu mereka bisa mengerjakan prinsip-prinsip Tuhan tadi. Amin. Mantap sekali. Sering lihat ya. Haleluya. Mari singkat ya. Pepurangan. Amin saudara. Kita ini harus gaspol dalam hidup ini saudara. Yes. Gaspol itu artinya apa? Berjuang dengan iman dan pengharapanmu, niat, semangat dan tekun. Amin. Dua hal ini kalau kita rajin menjadi pribadi yang bisa melangkah dan memberi, pasti bisa tekun. Orang tekun itu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini saudara ya. Orang tekun itu yang bisa menggenapi janji Tuhan. Kenapa Tuhan berkata, bangkitlah, jangan takut. Ada sebuah keperkasaan Tuhan yang akan diberikan dalam hidup Anda dan saya. Jaminan dalam hidup Anda dan saya. Amin saudara. Asalkan kita melepaskan apa? Saya mau menyampaikan A. Kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Tiga ini tidak akan menjadikan iman sendiri sesaat hidup. Dan orang Kristen sudah berabad-abad, tapi tidak seorang. Jangan marah. Ya, kok kendali itu? Haleluya ya. Orang Kristen itu harus teruji dulu. Ada nggak sebuah ketenangan? Kami rajin ibadah, rajin berdoa, berdoa, nggak hafal ayatnya. Wah, tapi nggak pernah hidupnya. Setiap hari kayak pohon beringin. Kenapa sih? Bukan pohon beringin, pohon apa ya? Pohon apa yang dibilang? Apa? Pohon kelapa. Saya ambil pohon kelapa aja lah. Tapi kelapa juga, ya kelapa aja lah. Itu saudara yang susah
berdiri tegak ya, ini tidak akan goyang ya. Kenapa menghasilkan buah-buah dalam hidup ini? Maka kenapa? Ketenangan itu bukti imanmu. Ketenangan itu bukti imanmu. Ketenangan bukti imanku. Yang sedang keberangan. Ya, oke. Saya banyak mendoakan sesama hamba Tuhan, saudara, sesama pengobatan. Dan puji tangan Tuhan, saya juga berkenan di ketenangan. Oh, sampai kadang-kadang tak bilangin, kadang-kadang saya kalau marah sama dia, oh ini capek ya, oh kan panjang lebar dan luas, tapi kok gak tenang-tenang. Kalau saya ngamuk, kamu gak bisa marahin saya, enggak. Saya ini adalah bosmu. Dari mana? Kamu kan nama Tuhan. Tuhan Yesus kan adalah suamiku. Malu sama hamba Tuhan loh, sama pengotbah. Jadi sandal mereka juga tuh berhikmat. Haleluya, kan? Tapi sesama hamba Tuhan pintar bicara, saudara. Jadi kita kalau mau menegur pakai hikmat Tuhan. Haleluya, saudara. Tidak bisa kamu, ada Tuhan. Kau hamba Tuhan yang sudah di atas tinggi itu, levelnya itu menegur pakai hikmat Tuhan ini. Gak bilang saya juga. Benar. Hari saudara, 3 hal yang selalu menjadi alasan bagi anak Tuhan. Kenapa saudara? Ini yang selalu dikatakan kalau saya tanya, gimana? Belum berjalan? Belum. Tuhan itu belum membuka jalan bagi saya. Kenapa? Karena ada 3 hal. Lo paling benci, 1, romalas. 2, roh cuek. 3, masa bodoh. Misalnya cara-cara pergantian Natal baru maju ya. Jangan tersinggung, nggak ini ya. Iya, jangan tersinggung. Karena bilang jiwa solo, hari saudara ya. Jadi kayak kapal selam, untuk masih YouTube loh. Saya di Surabaya loh. Oh, kena weh. Saya orang Surabaya, ya. Oh banyak sudah di satu company dan satu persetubuhan dunia, semua kalau lagi masa-masa itu tenggelam habis saudara. Wih, kalau ada sesuatu sok peduli maju ya. Saya cuma bilang apa selam ya. Haleluya saudara ya. 3 hal ini saudara, ketika ada dalam hidupmu, malas, masa bodoh, cuek, engkau tidak akan bisa memiliki apa saudara? Perkenanan dalam Tuhan. Sungguhan saya mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah pelit dan dia tidak pernah curang dengan upah-upah bagi orang benar. Amin saudara. Tuhan itu juga selalu meminta Anda dan saya bagi orang yang memiliki cara hidup yang benar. Pertama, saya sampaikan karena saya alami. Saya tidak pernah berdoa untuk sobat Tuhan dan sebagainya. Tapi setiap hari kami berdoa itu menyenangkan Tuhan, menjadi kelompok-kelompok hati, membuang cara hidup kami, membuang hal-hal yang membuat Tuhan menghalangi karya kami, karya Tuhan dalam hidup kami. Kami membuangnya saudara ya. Jadi kami belajar untuk mengerjakan bagian kami dengan tanggung jawab. Kami saudara. Begitu juga saya, pelayanan setiap hari saudara, saya tidak bisa cuek. Kami capek saudara. Tapi kami dengan hati saudara, yang tanggung jawab sama Tuhan. Itu yang membuat kami tidak bisa cuek, tidak bisa malas, tidak bisa masa bodoh. Amin saudara. Karena kami punya tanggung jawab dengan Tuhan. Yang B, ada banyak orang Kristen ya, punya sifat yang suka melihat di dalam pertemanan itu untung rugi. Aku kalau dekat sama orangnya aku menguntungkan enggak ya? Orang ini buat aku rugi enggak ya? Jangan boleh ketawa. Tadi saya di kantor juga boleh ketawa apa? Terbahak. Terbang. Saya kali ini saya Natal di dalam si properti Indonesia ratusan orang ya. Ya, puji nama Tuhan waktu di kota Semarang. Ya, saudara ya. Tapi di sini puji Tuhan ini saja ya. Ada 2 versi, haleluya ya. Kalau tadi bisa di sini, kira-kira enak. Bagus yang mana ya? Ya, saya bisa jawab. Oh, muji diri. Saudara, saya menyampaikan di dalam kehidupan yang kedua ya, di dalam kehidupan ini menjadi pribadi yang suka maaf saudara. Kalau ada maunya itu
banget ya. Kalau nggak ada bau maunya tuh buah pacarnya. Halo ya ya. Lo Pak, teman-teman Pak, tersinggung nanti Pak. Yang ketiga saudara, di dalam kehidupan yang saya jumpai ya saudara ya, menjadi pribadi yang benar-benar kadang-kadang sini ngomong yang lain, nyampainya yang lain lagi. Apa itu? Yang ke belakang ya? Dia yang bilang. Ya. 3 hari ya. Ini membuat kita tidak bisa mengenal kebenaran Tuhan. Membuat kita menjadi pribadi tidak bisa menjalankan kebenarannya. Membuat kita tidak bisa tulus di dalam kehidupan. Orang yang tulus yang bisa menerima kunci surgawi. Kebenaran. Dulu saya itu tadi ada di saya semua. Main sama orang kira-kira aku nih untung enak kok ya. Saudara ya. Terus melihat ya orang itu ya, datang manis. Otak saya boleh manis mau nih. Saudara ya. Tapi ketika saya masuk di dalam Tuhan, saya buang semua saudara. Ternyata ya saudara, tapi saya dari dulu gak pernah bawa mulut kok. Gak pernah saya. Ya kan? Jadi saya berubah saudara. Baru di situ saya menjadi pribadi. Jangan ini benar aja, ya kan? Bagi firman ini, ya kan? Saya akhirnya saudara menjadi pribadi di dalam kehidupan ini. Saya menjalankan sebuah ketulusan. Orang yang tulus bisa melihat kemuliaan Tuhan tidak terbatas di dalam hidupnya. Firman ini mengingatkan kita harus membawa sebuah api perubahan di bulan Desember ini. Supaya apa? Kita mau menerobos tembok-tembok yang menghalangi hidupnya. Dan kita bangkit untuk mendobrak pembatas di dalam kehidupan hidupmu yang terus berputar di dalam kubangan yang sama. Capek loh saudara. Ibadah. Haleluya. 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 Haleluya saudara. Kenapa? Ya karena di dalam lingkaran yang sama terus. Saya menjumpai 5 keluarga. Yang satu sudah tinggi sampai kemana-mana. Yang 4 itu ditanya no. Lalu apa kalau berubah-ubah? Tuhan tak boleh percaya. Tuhan tidak perlu banyak kebutuhan saya. Kebutuhan Allahmu itu kan luar biasa. Tuhan akan memberkati Anda dan saya ketika kita sudah dipercayakan, sudah punya akaran yang Tuhan rindukan. Amin. Orang itu wadamu ada di dalam hidup. Wadamu sudah sempurna enggak? Sempurnakan wadamu. Baru Matius 7 ayat 7 dan 8. Sebelum wadamu berubah, sebelum wadamu kuat, wadamu besar, minta maaf saudara, maka pengharapanmu tinggal pengharapan saja. Keras firman Tuhan saudara ya. Mari kita belajar dalam kehidupan ini supaya kita tidak hidup dalam kubangan yang sama terus. Ya saudara ya. Maka bangkitlah, miliki respon yang benar dalam menghadapi pergumulan saat ini saudara. Saya dulu adalah pribadi yang tidak bisa makan. Saya pribadi yang sangat miskin. Tahu kan? Gak punya apa-apa. Mau beli juga yang namanya martabak, ya. Pak, aku punya martabak, Pak. Ya. 3 bulan bolak-balik ke martabak cuma mimpi harga. Itu orangnya. Gak punya uang. Begitu lihat cuma 7.000 itu, terus saya di belakangnya, jadi beli lagi, ada dulu. Kita bilang 7.000, susah, naik lagi mau dulu, sampai orang bilang kejadi, coba berapa kali datang, ya saudara ya, sampai 3 bulan baru bisa beli martabak Holland 13.000 per satu itu. Saya ngalami, semua ngalami, kami miskin, dibawa miskin sampai RS, kami gak punya tempat tinggal. Kami tidak ada tempat untuk kami kami di kolong ibaji, di kolong arisan, untuk ditampung di rumah. Dan disitulah kami tidak bisa bayar. Disitulah saya mencari hadirat Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, mencari apa sih yang Tuhan mau. Kenapa saya tidak ada terobosan? Kenapa sih Mbak kasih saya? Kenapa sih kok hidup saya ini terbatas? Pada di dalam Tuhan tidak terbatas. Kebenaran. Saya kekristenan cuma hadir mengubah saya. Saya memakan anak-anak rohani sekalipun roti dan air serta sedikit. Tapi disitulah saya selalu menemukan Tuhan.
Di situ saya menemukan Tuhan. Saya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saya bangkit marah. Dulu suami saya sampai bekerja di perusahaan, ya, ditolong orang, dimasukkan di satu perusahaan. Waktu orang itu bilang begini, aku nggak berani gaji kamu, karena bajumu saat kok mahal kesasih. Suami itu bilang, jangan, itu masalah saya. Sekarang saya mau makan itu saya tidak punya uang. Jadi jangan lihat masalah saya. Baju ini mau dijual nggak kayu? Kalau kayu sudah tak jual katanya. Akhirnya saat itu dikasih kesempatan bekerja sebagai sales. Setiap hari pergi kerja nggak makan. Kami cuma punya uang 5.000 itu apa? Dia bawa untuk beli makan, kami di rumah kelaparan. 5.000 dikasih kami. Anak dua masih kecil, suami dan mama saya berlima. Jadi di rumah itu saudara, dia pergi kerja setiap hari kehangatan. Setiap kali pergi kerja, kalau makan siang orang makan, ayo makan Pak, sudah kenyang. Sudah kenyang. Ayo makan, monggo, sudah kenyang. Teman makan dia tidak beda. Sampai di rumah jam 6 berarah. Jadi sudah ada makan, sudah. Halo ya. Dia lihat makanan setiap hari. Sayur saya, telur 1 biji, dikocok pakai tepung, bisa 5 biji. Haleluya, saudara ya. Setiap hari makan sama ibu. Tidak perlu saudara. Karena kami perlu hikmat menjalani kehidupan. Dari situ mengubah mindset, tidak melihat orang kaya, tidak melihat saudara yang kaya, tidak melihat kami yang soke, tidak melihat sesuatu sahabat yang soke. Kalau mereka tidak digerakkan Tuhan, tidak akan membantu Anda dan saya. Saudara, di situ mindset kami berdua berubah, menemukan Tuhan dan cara hidup kami berubah. Dan kami itu saudara, untuk mengerjakan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau kita hidup ini, mengejar dengan ketekunan. Amin saudara. Disitulah kami lihat sebuah perubahan mulai terjadi. Ketika kami mulai tekun, orang yang tekun itu saudara ada 3. Dia tidak pernah cacat hati, dia tidak pernah kawan hati dan putus asa, dia tidak pernah jauh-jauh berdoa dan berharap. Saya melihat Hana, bagaimana Hana berjuang di setiap hari sakiti oleh penina. Dia berjuang untuk mendapatkan seorang anak, dan pada akhirnya tidak ada yang mustahil. Saya meminta itu yang saya pakai di dalam hidup ini. Kejar saudara dengan 2 hal tadi, melangkah dan memberi. Itu yang melatih hidup kita bisa betul. Amin saudara. Aku dari mana? Ibrani 10 ayat yang ke-36. Langsung membacakan Pak. Ya. Ya. Ibrani 10 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Saudara, ini saudara ya, kita melakukan dulu apa yang dari Tuhan, dia akan berkarya. Maka hari ini kalau engkau ingin tekun, nantilah ingin tekun. Saya tambahkan lagi satu ayat yang luar biasa, Roma 8 ayat 25, saudara ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita harus menanti dengan tekun. Ingat tekun tadi 3 hal. Jangan pernah sakit hati, jangan jenis-jenis berdoa dan berharap. Yang ketiga saudara, di dalam kehidupan ini, ya apa yang ketiga tadi saudara dalam kehidupan kita, jangan apa? Tawar hati dan putus asa. Ternyata istrinya siapa ya? Oh luar biasa, tepuk tangan ya. Saya selalu melemparkan kembali saudara supaya mantap. Karena kalau nggak ini kok papa sama ya saudara ya, belajar untuk tekun supaya kamu kuat di dalam setiap penantian. Amin saudara. Dan saya mau katakan di dalam tekun ini akan mendobrak pembatas dalam hidupmu sehingga kita tidak hidup di dalam hal yang sama terus menerus ya. Tidak memiliki pikiran yang sempit dari tahun ke tahun ya kan? Kalau kita dari tahun ke tahun dengan hal yang sama, pikiran yang sama, pasti menjadi pribadi yang suka menyalahkan orang lain, pasti mencari kebenaran. Kenapa? Saya ngalami apa?
saya mulai melakukan satu perubahan saudara. Di situ saya melihat Ibrani 10 ayat 3 dalam terjadi. Sampai mau kan? Ya, oh nggak ada yang tangan ya? Sampai mau tangan? Kebenaran ya. Baik, aku pulang kali dari setengah jam ya. Ujian tadi kelamaan ya. Saya protes, ya kan? Tapi pujian enak sekali ya. Saya happy di sini ya. Baik, terakhir saudara ya. Di dalam kehidupan ini mari saudara kita membuat saudara mendobrak pembatasan di dalam kehidupan kita supaya tidak sama terus dari tahun ke tahun. Yang penting hari ini kita perhatikan, jangan galau dan jangan tersun, zona nyaman. Ini penyakit orang Kristen saudara. Dia tahu ini masalah, tapi tidak ada perubahan, tidak mau melangkah, tidak mau melakukan. Ya kalau ditanya di jodoh, terserah Tuhan lah, dikasih oke, terjawab oke. Haleluya ya. Saya kalau orang Kristen seperti saya langsung bilang saya bisa dijawab Tuhan, haleluya ya kan? Tidak bisa kita seperti itu. Amin. Kita harus semangat ya, membuat satu perubahan. Nah, saya berkata buang ya, yang namanya kamu tersebut atau yang namanya saudara zona nyaman di dalam hidup ini. Berjuang saudara supaya kita memahami tiga masa. Setiap manusia itu punya masa lalu. Di dalam masa lalu ini anakku saudara, Tuhan berkata, jadikan itu kekuatan dan jadikan itu pengajaran untuk menjemput masa depan. Masa sekarang ini adalah perjuangan kita itu saudara, perjuangan dari iman kita untuk menjemput masa depan yang menjadi harapan. Amin saudara. Jadi setiap minggu kita ini menjemput masa depan saudara. Setiap bulan kita ada masa depan yang pengharapan. Harapan akan selalu digenapi oleh Tuhan. Kebenaran. Saya suka dengan orang tekun. Orang tekun itu ketika dia mengalami masalah, dia tahu masalah itu akan membawa dia next level. Orang yang takut melihat masalah itu seperti hambanya, seperti membalikan telapak tangan saudara. Maka masalah itu akan menjadi satu anugerah di dalam kehidupannya. Kami berdoa ketika mengalami masalah, kami tahu ada menyusah. Dan sampai hari ini kami melihat itu tidak masalah dalam hidup kami saudara. Karena kami selalu siap dengan hati yang tekun. Nah tadi, jaga hati, tidak pernah juru-juru berdoa dan berharap, tidak pernah tahu lagi dalam berusaha. Maka apapun tantangan dalam hidupmu, itu adalah anugerah dan bukan masalah. Amin saudara. Jadi kami tidak pernah melihat masalah, selalu ada solusi dan selalu ada jalan ketika kami memiliki ketekunan hati. Bahkan akan membuat kita penuh dengan hikmat. Kebangunan selalu dahsyat di dalam hidup. Pengajaran Tuhan akan mendewasakan kita sehingga cara berpikir kita di atas rata-rata. Baik yang terakhir saya menyampaikan dalam kehidupan terakhir. Saya melihat manusia itu sangat luar biasa, mengembalikan dunia ini saudara yang sudah gagal dari Adam dan Hawa. Dia tidak hanya mengimani saja, tetapi dia turun saudara ke dunia untuk mengerjakan dunia ini saudara. Dengan 1 Tesalonika 1 ayat 3 kata Paulus, kita melihat ya. 1 Tesalonika 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kami. Jadi ini perkataan Rasul Paulus, dia mengingat pekerjaan imannya. Tuhan turun ke dunia untuk menderita. Dia melakukan 3 hal. Dia komitmen, rela berkorban, mau bayar. Itu adalah iman orang benar. Amin saudara. Ketika kita mengerjakan iman ini, kalau ada rasa sakit, balu dengan kasih Kristus, menantilah dengan tekun. Orang-orang seperti ini pasti melihat janji Tuhan. Ya kan, amin. Kebenaran yuk. Makanya saya kalau melihat salib Yesus itu menampak saya. Kalau saya melihat salib Yesus itu mengingatkan saya bahwa sepanjang perjalanan menjadi orang benar, engkau harus komitmen, rela berkorban, bayar harga. Jadi ketika kita rajin untuk melakukan 3 hal ini, maka ketekunan itu akan menghasilkan segala apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan lagi. Kalau tangannya dipegang, silakan bangkit berdiri. Bapak Saudara, kami mengucap syukur untuk malam ini. Firman yang 30 menit boleh membukakan kami. Firman yang 30 menit boleh menguatkan setiap kami. Biarlah Tuhan di Desember ini, taruh tanganmu di dada. Kami mau introspeksi, kami mau evaluasi hidup kami. Kami mau menjadi pribadi seperti jalan dasar.
sekalipun kami tidak punya apa, tapi kami mau melangkah dan memberi untuk mengerjakan ketekunan. Di dalam ketekunan kami membuka sebuah pembatas di dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat kemenangan di tahun 2026. Kemenangan menyertai setiap orang benar, karena Engkau selalu Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan-Mu dengan upah-upah orang benar. Tuhan tidak pernah pilih, Dia tidak pernah berbohong dan curang tentang upah-upah orang benar. Dia rindu memelukkan setiap kita dengan cara hidup orang benar. Terima kasih Bapak Yesus. Mari Pak Hamdana, silakan Pak tumpang di Ibu, Pak tumpang kanan ya. Semua ke depan. Semua teman-teman, aku beberapa janji Tuhan sudah mau terima. Dan aku memberkati engkau untuk yang ketiga. Tidak usah takut. Anakmu nanti akan sekolah di Surabaya dan akan punya rumah di Surabaya. Tidak usah bingung. Dalam 2 dan 3 tahun, langkah. Kalau hari ini berapa banyak janji Tuhan sudah kamu terima. Karena kamu punya tanah yang subur, anakku. Usah aku mengasihi. Aku memberkati kamu. Semua yang tidak terbatas, yang tanpa batas akan menjadi milikmu mulai hari ini. Karena kamu tanah yang subur, melangkah anakku. Aku memperlengkapi engkau dengan sayap-sayap kemuliaan bersama istri dan anaknya. Berkati rumah tangga ini Tuhan. Ketika orang benar mengerjakan segala sesuatu, kita mengerjakan 1 langkah, Tuhan mengerjakan 7 langkah. Itu yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga ini. Berkati mereka Tuhan dari Jepang sampai tutup. Kemuliaan terus akan dinyatakan. Jangan khawatir, anaknya akan di Surabaya, bahkan dia akan kuliah. Kalau kau punya sempat berpikir, atau istri apa suami keluar negeri, kenapa tidak? Aku yang memampukan. One day dia akan kuliah di luar negeri. Terima dengan iman. Kebenaran buat Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak sudah kuliah kepada kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami memberkati setiap yang ada di tempat ini. Angkat tangannya. Engkau yang menurunkan kuasa-Mu Tuhan untuk malam hari ini. Engkau yang menangkap mereka bersama iman-iman pengertian pengharapan, bahkan bersama mengenali mereka miliki. Maka Engkau yang membuka pintu kemuliaan-Mu sekarang.